Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, kalau kau pakai pikiranmu untuk memikirkan hamba Allah, kalau kau pakai tenagamu untuk menolong agama Allah, yang surga Allah akan menitipkan pertolongannya. Nasrun minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, pertolongan sudah dekat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah datang. Kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan sombong, jangan angkuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kesikar juga, mana dia kenapa hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat jaga persatuan yang pertama, jangan termakan isu, jangan termakan hoax, cek and recheck, periksa baik-baik. Grup-grup WhatsApp kita disterilkan dari orang-orang yang tidak dikenal, menyusupkan berita-berita bohong. Jadi kalau gitu kami nggak boleh punya grup, Pak Ustaz. Ingat, pikir baik-baik. Kalau isi grup itu ceramah, teruskan. Kalau isi grup itu pengajian, teruskan. Kalau isi grup itu nasihat, teruskan. Tapi kalau isinya tak tentu arah, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kau mati menghadap Allah, grup itu tak mau ikut. Betul? Ramai, beli rumah malam. Kalau saya mau mati malam ini ada gue. Tidak. Tenangkan jamaah aja tak mau ikut. Apalagi kawan-kawan grup yang tentu arah. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Kalau ceritanya memikirkan bagaimana persatuan kita, bagaimana saudara kita yang sudah meninggal dunia anaknya kita sekolahkan, bagaimana yang belum pakai hijab, belum bertudung lampu, belum pakai baju kurung. Kalau isinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, teruskan atau berhenti? Teruskan. Tapi kalau isinya cuma bertanya, kamu dulu sebenarnya aku suka sama kamu, gimana kalau kita teruskan sekarang? Biar kau setan. Ini adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dulu orang kalau mau buat dosa susah, kalau mau buat dosa payah, mencari orangnya, mendatanginya, berbicara dengannya. Hari ini cukup dengan cari namanya di Facebook, lalu add friend, cari namanya di Instagram, tek, akhirnya dapat nomornya, say hello, akhirnya terjadilah semua yang terjadi. Ini siapa? Udah macam abang saya. Ini siapa? Udah macam paman saya. Ini siapa? Udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam. Kalau udah balik sini, waspada. Kalau ibu masih suka meremeh, kau di mana, abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, kunci di mana, pulang jam berapa, sama siapa, bersyukurlah Pak, berarti kau akan selamat dunia akhirat insyaallah. Amin. Ibu yang suka meremeh terus. Tiap kalau kau merasa dunia ini tersisa karena remeh mereka, insyaallah dan setelah diperiksa malaikat, kata malaikat ini tidak usah diperiksa karena di dunia udah hajar kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi si bapak taubat bukan karena nasihat penceramah, boleh jadi dia taubat takut pada Allah bukan karena tausiah Abdul Somad, tapi karena seorang ibu. Kalian bukan profesor, kalian bukan doktor, kalian bukan ulama, kalian bukan ustazah, tapi sesungguhnya cakap kalian, ucapan kalian, doa kalian sudah menyelamatkan anak, suami, keluarga. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ukhuwah yang pertama, jangan mudah diadu domba, jangan mau termakan isu. Yang kedua, di mana kita menjaga persatuan? Apakah menjaga persatuan di kafe? Apakah menjaga persatuan di kantor? Kalau persatuan dijaga di kantor selama masih kerja, begitu pensiun kita down, kita tak lagi mau berteman. Kenapa? Sudah tak sama-sama kerja. Kalau persatuan dijaga di kafe, enak. Sayang ayah di simpang jalan, sayang ibu sepanjang jalan, sayang kawan ada berada. Dia berduit, kita berduit, enak berkawan. Dia punya mobil, kita punya mobil, enak berkawan. Sama-sama ketawa, banyak teman.
Tapi sampai masa susah, berapa teman di Instagram, berapa teman di Facebook, berapa teman di Twitter, berapa teman yang datang ketika saat susah. Kalau teman kita ada 10 saat kita susah, 8 pura-pura susah, yang 2 ketawa melihat kita susah. Betul? Siapa yang tanggung? Di mana kita berteman? Bertemannya di masjid. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis ilmu. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis zikir. Termasuklah yang malam ini berteman di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemanannya kekal abadi sampai ke surga. Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak duduk di kafe, duduk, tapi isinya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gimana bro? Sudah sholat? Nanti sholat sudah agak tua sedikit, malaikat maut datang menikmati kalian. Gimana Beb? Kenapa belum pakai jilbab? Nantilah pakai jilbab, udah agak lisu sedikit, ingat. Malaikat maut kalau datang kita glowing, tetap aja mati di jalan. Cakap pendek, cakap tak perlu panjang lebar, tapi menyentuh sampai ke hati. Kenapa? Karena yang kau cakapkan dari mulut cuma sampai ke mulut. LM, multi level marketing. Tapi kalau kau sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, kau berkata demikian karena ingin menyelamatkannya. Orang beriman tidak egois, tidak sombong, dia tidak masuk surga sendirian. Mau masuk surga sendirian? Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Kenapa kau ajak aku sholat? Kenapa kau ajak aku puasa sunat? Kenapa kau ajak aku pengajian? Kalau masuk surga sendirian aja. Jangan urus aku, urus aja surgamu. Jangan urus neraka. Aja mau nyari posisi dari mana mulai? Mau susah ya, tidak ya. Ini bisa senjata. Kalau mau buat dosa, kalau mau sholat saja. Kenapa mesti urus aku? Kasih tahu sama dia baik-baik. Aku bukan dia masuk surga, aku tak mau di surga itu. Kenapa? Surga itu gak ada kalau kau gak ada di sana, friend. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga, apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga, wahai malaikat. Di mana dia? Dia transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar bit logam, tarik dia. Diperiksa imannya tak ada sebesar bit logam. Kalau di dalam lengan badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam gelap, ada nampak gelap-gelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah datanglah seorang anak yang melelehkan air mata. Kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka saya selamatkan kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka mesti banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa in zana, wa in saraf, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu dia betul. Itulah bersih kalau dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, ma, ya.
Allahumma ajirna minan nar. Jangan transit. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, maka surah membuka surah satu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Tadi saya mulai jam 9. Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid. Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda ini pakai jaket tulis belakang biker subuhan. Biker subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, boleh bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang hilang mereka. Biker subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan biker subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Itu subuh, tadi mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur tak ke masjid? Itu subuh aja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Baik persubuhan ini rata-rata saya tengok anak muda. Yang tua-tua kenapa tak ikut baik persubuhan? Karena baik persubuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua kalian buat apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pecinta iguana ke masjid, pecinta kodok ke masjid, pecinta orang hutan ke masjid, pecinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Orang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah. Tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masuk ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa. Binatangnya timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Kata Nabi SAW, perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati yang anjing tak usah. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga, apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Karena masuk surga sendirian, surga terluas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling surga, di surga itu cuma dia, bininya, berdua. Apa ini? Jika sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insyaallah masuk surga. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepada aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah sholat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustaz? Musola untuk masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustaz? Surau untuk masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustaz? Langgar untuk masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustaz? Mana aku tahu? Asal
di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid dalam rangka menyambut tahun baru. Ini sudah bulan Safar. Oh gitu, itu bolong-bolong. Berarti kesempatan Maulid Nabi lagi sekarang. Nanti Maulid Nabi dalam rangka menyambut Maulid Nabi, jangan sekedar tablik akbar, jangan cuma pengajian. Adakan lomba azan, setuju? Adakan lomba imam, setuju? Adakan lomba baca doa kunut, setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma, setuju? Itu bukan pemain naturalisasi, itu asli putra daerah, akan menang nanti juara internasional insyaallah, amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak, kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muadzin zaman bapak kita tahun 80-an. Biar juga yang azan subuh Allah. Anak-anak muda nih yang azan dengan suara yang lantang insyaallah, amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim, amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda, amin. Yang tinggal kapolda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semua kapolsek, kapolres akan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya 'alas shalah, siap kata mereka. Kami yang tak berseragam, itu tak berseragam, enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batak. Tak kelenteng dalam gambar ikan. Ikan apa nih? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya, apa yang saya pakai kemarin? Itu batik dari Batam. Maksudnya yang belilah. Belum jelas nih berapa royalti itu saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ustaz Somad, nanti datang ke masjid kami ya. Masjid apa namanya Pak Haji? Namanya Masjid Fatimatus Zahra. Nama bini saya itu. Ini nama mak kami Pak Ustaz. Begitu bakti seorang anak, duit banyak, dibangunkan masjid nama ayah, dibangunkan masjid nama ibu. Kalian anak-anak muda, bisnis kalian, usaha kalian, banyak duit, tujuannya bangun masjid. Tuh, ini bapak-bapak sudah mengarahkan ini, kalau banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid. Soalnya mereka kalau banyak duit tak bangun masjid, mereka akan buka cabang. Jelas kok, sudah kuarahkan mereka ini untuk membangun masjid. Siapa imamnya? Nih imamnya. Mereka yang juara imam. Walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka babinsa, walaupun mereka babin kamtibmas, walaupun mereka dokter spesialis, walaupun mereka kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mereka tetap bisa jadi imam. Kenapa? Karena waktu acara Maulid Nabi, mereka juara lomba imam antar kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-kota Batam. Amin. Pede mereka maju ke depan. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas, ditengoknya surau langgar musola jelek, dia kumpulkan semua pegawai, ganti karpetnya, pasang AC-nya, cat dindingnya, ganti atapnya. Siapa jadi imamnya Pak? Saya jadi imam. Kau tak tahu, saya ini juara, ini penghargaannya. Tapi mohon maaf, saya sholat zuhur aja dulu. Kenapa? Karena waktu itu saya lomba imamnya imam zuhur sama asar. Adik-adik, jangan langsung jadi imam subuh, berat. Memang 2 rakaat kunutnya panjang. Latihan dulu zuhur. Imam zuhur dia enak, modalnya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
saking groginya Allahu Akbar. Kata kawan di belakang, sami Allahu liman hamidah, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pelan-pelan latihan sambil nyetir. Kalau belum latihan sambil bawa motor, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berawal dari belajar, lama-lama terbiasa, anak bisa karena biasa. Di mana kita jaga persatuan? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kawan tak ada, tengok tak ada. Miss call tak diangkat, telepon tak dibaca, WA tak dibalas. Berarti innalillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenapa tak sembahyang? Alhamdulillah rezeki dah lancar. Dulu waktu masih tak ada rezeki, subuh jumpa zuhur, jumpa asar, jumpa maghrib, jumpa isya, jumpa witir, jumpa duha, jumpa tahajud, jumpa. Tapi tanya, kau ini sebetulnya tidur di mana? Tapi begitu rezeki sudah lancar, orang melupakan masjid. Di masjidlah kita jaga persatuan. Makanya Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu Nabi tanya, layak tahiyatna, mana si fulan? Asyhadul fulan, asyhadul fulan, mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layak tahiyatna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang tak datang berjamaah, layak tahiyatna. Jangan ulangi lagi. Kalau mereka tetap ulang, lahu arriqanna alaihim buyutahum, akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tidak radikal, tapi Nabi ingin kita datang sholat. Tidak ada satupun rumah yang pernah dibakar Nabi, tapi Nabi ingin mengatakan ramaikan masjid. Ini kenapa di Batam ini acaranya tidak dibuat di masjid? Kenapa di Batam ini pengajiannya di tanah lapang? Kenapa mesti di depan kantor wali kota? Jawabannya, kalau dibuat di masjid jamaah tak muat. Itu yang pertama. Kita sudah pernah buat di masjid terbesar di Pulau Sumatera menyambut tahun baru 2 tahun yang lalu, betul? Acara live TV One. Lalu sekarang kenapa di Tanah Lapang? Kalau ditanya kenapa Abdul Somad itu selalu tabligh akbar Tanah Lapang? Pertama, karena masjid tak muat. Yang kedua, ada beberapa anak muda yang takut ke masjid karena beberapa kawannya asal ke masjid 2 kali. Ada pedagang-pedagang, orang lalu lintas yang sebetulnya dari rumah tak ada niat mau mendengarkan pengajian, tapi kebetulan pas dia lewat, dia dengar ceramah, berhenti dia. Pas berhenti, sholat, masuk ke telinga. Habis itu dia pergi. Boleh jadi itu yang menyentuh hatinya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan penceramah, kalau kau bukan ustaz dan ustazah, tapi kau potong ceramah ini, potongnya bagus, bukan adu domba, bukan fitnah, mengajar sholat, mengajar bangun masjid, mengajar memakmurkan masjid, kau kirim ke grup-grup, kau sampaikan, boleh jadi pahalamu lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Betul pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Yang pertama, jangan jadi korban berita hoax. Hati-hati, waspada. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Jaga persatuan dengan menjaga masjid, dengan istiqomah sholat berjamaah. Istiqomah ini berat, Pak Ustaz. Memang berat. Yang ringan itu istirahat. Yang ketiga, rasakan perasaan saudara. Pintar-pintar merasa, bukan merasa saya bisa merasakan perasaan Bapak sekarang. Saya pun bisa merasakan perasaan ini. Saya bisa merasakan perasaan Insya Allah jam 10 selesai. Setelah itu kita akan pulang ke rumah. Tolong Bapak pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke sini tetangga. Betul, Bu? Yang kedua, yang ketiga, maka yang ketiga ini amat sangat paling penting.
supaya kita tetap bisa bersama, rasakan perasaan orang lain. Kalau pipimu dicubit, sakit, begitu juga pipi orang. Kalau tanganmu dicubit, dipukul, ditepelek, sakit, begitu juga dengan orang. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Siap menyayangi saudaranya, siap menyayangi tetangganya. Hati-hati kamu kaki. Maksud sayang di situ perhatikan makannya. Tetangga ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke kanan 40 rumah. Jenguk, tengok, perhatikan. Tetangga Ustaz Somad, Ustaz perhatikan. Ada yang kurang beras, kumpulkan beras, kasih dia. Ada anaknya yang tak bisa minum susu karena tak ada duit, tolong dia. Ada yang tak ada bajunya. Ajaran Nabi Muhammad SAW, afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Tasilul arham, sambung silaturahim, jangan putus. Kamu pikir kamu bisa masuk surga, hai Abdul Somad, dengan amalmu, dengan ceramahmu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Tapi mak saya tak Islam Pak Ustaz, saya mu'alaf Pak Ustaz, keluarga saya tak Islam Pak Ustaz. Datanglah seorang muslimah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ummi Fatimah radhiyallahu. Itu mak saya datang mau menjumpai saya, tapi dia tak Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung tali silaturahim walaupun beda agama. Utiha, boleh aku beri dia hadiah, boleh aku beri dia makanan, boleh aku kasih dia kain. Kata Nabi, i'tiha, berikan dia makanan, berikan dia hadiah. Begitulah ajaran agama Islam, berlapang dada menerima perbedaan. Kalau sudah dalam masalah silaturahim, masalah kekeluargaan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abatun, wala antum abidun ma'abud, lakum dinukum. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, yang tak jelas itu saya apa dia? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini cakap saya jelas, sampai hari ini jam berapa selesainya jelas, sampai hari ini baju saya jelas. Saking banyaknya baju Ustaz Somad yang warna putih, ditanya orang ganti baju lah Pak Ustaz. Makanya di Batam diganti baju dengan batik. Ini iklan ini memang beberapa menit sekali mesti diulang-ulang terus. Membangkitkan ekonomi umat. Begitu makan di restoran besar, oh bukan main, pakai mobil mewah, makanan terhidang banyak. Hitung. Begitu selesai hitung, langsung serahkan duit. Pak, sisanya ada 50.000, 100.000. Ambil aja. Dengan menunjukkan gelang emas lantai. Ambil semuanya, ambil. Begitu belanja ke warung tetangga, fakir miskin, yatim du'afa, susah melarat, bukan orang cari kaya. Dia cari duit itu bukan mau ganti rumah. Dia cari duit itu bukan untuk beli mobil. Dia cari duit itu untuk cari makan. Menawarnya minta ampun. Berapa ikan ini sekilo? Ikan ini sekilonya 30.000, 3.000 ya. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu? Kau katakan kau Islam. Katanya puasa sunatnya Senin Kamis tak pernah tinggal. Katanya ke Makkah haji dan umrah. Apa makna puasa? Merasakan lapar saudaramu. Apa makna haji dan umrah? Memakai pakaian orang mati, 2 helai, putih tak berjahit. Jadi kalau sudah puasa sunat, kalau sudah haji dan umrah, mestinya kau lebih merasakan perasaan saudara, tetangga, kawan dan sahabat. Walaupun kau bolak-balik ke Makkah, walaupun puasa sunatmu tak tinggal, kalau kau zalim, aniaya, sekuritimu, supirmu, tukang cucimu, aniaya, kau makan keringatnya, kau makan tetes peluhnya, tak kau bayarkan gajinya, zalim, aniaya. Ittaqu zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dia akan menjadi kezaliman pada hari kiamat. Salat sunatmu banyak, puasa sunatmu banyak, haji dan umrahmu banyak. Mereka akan mengantri sejauh mata memandang. Lalu apa yang terjadi?
Sholatmu diambil mereka, puasamu mereka ambil, hajimu mereka ambil, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa dibayarkan. Karena kau tak bisa menyogok, karena kau tak bisa bayar dengan uang, semua dibayar dengan amal. Akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadamu. Orang yang kau pukul kepalanya, orang yang kau bunuh, kau habisi nyawanya, orang yang kau geser sempadan tanahnya, orang yang kau makan gajinya, orang yang tak kau bayarkan tetes bulu keringatnya. Jangan zalim, jangan aniaya. Siap menjaga saudara kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati. Yang tak ganteng memang tak mati, tapi setengah mati. Kita semua akan menghadap Allah. Ada yang menghadap Allah bawa mobil, ada yang menghadap Allah bawa kawan. Ibu masih sehat? Ibu masih semangat? Ibu masih semangat? Seandainya bapak ini mati, ibu mau ikut? Saya tanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas. Apa yang akan kita bawa mati kalau bukan illalladzina amanu wa amilus solihati. Hanya iman dan amal soleh. Tanamkan dalam hati kami iman ya Allah, supaya kami bisa menghadap Engkau membawa iman dan amal soleh. Walaupun masjid dibangun, walaupun panti jompo dibangun, walaupun sedekahnya banyak, kalau imannya tak ada, apakah bisa kita menghadap Allah tak membawa iman? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang mati tak membawa iman, dia tengok kambing berubah jadi tanah, dia tengok lembu berubah jadi tanah, dia tengok sapi berubah jadi tanah. Lalu dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya apa? Andai aku dulu binatang, maka aku akan berubah jadi tanah. Kita tidak berubah jadi tanah. Pilihan kita cuma dua. Kalau kita beriman dan beramal soleh, surga tempat kita. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, na'udzubillah, 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 perbaiki syahadat. Makanya sebelum akad nikah apa kata Pak Kua? Syahadat dulu ya Pak, ikut saya ya, kata calon mertua dengan calon menantu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi hati ini bolak-balik, Bu. Hati ini bolak-balik, Bang. Hati ini bolak-balik, Pak. Yusbihu mu'minan. Berapa banyak orang yang tadi pagi beriman, wa yumsi kafiran, malam ini kafir. Wa yumsi mu'minan. Berapa banyak orang yang malam ini beriman, besoknya mati kafir. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Allah fakhtim lana bi husnil. Makanya setiap pergeseran waktu kita diajarkan mengulang syahadat, mengulang syahadat. Tidur nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, tidur. Begitu terbit fajar kita diulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang azan siapa? Handphone. Nama handphonenya apa? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Handphonenya cerdas, setiap waktu sholat dia azan, yang punya handphone tak sembahyang. Sampai zuhur, tergelincir matahari, azan dia lagi. Hayya 'alas shalah. Condong matahari, azan. Tenggelam matahari, azan. Sempurna malam, azan. Tahajud tengah malam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah.
Itulah mengapa kita ulang syahadat itu sehari berapa kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, hajat, salat sunat wudu. Supaya apa? Supaya mati saat itu ucapan yang terakhir, la ilaha illallah. Mudah kita. Karena apa yang kita cakapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. Satu, apa yang kita cakapkan. Dua, apa yang kita pikirkan. Tiga, apa yang kita renungkan. Empat, apa yang kita tengok. Lima, apa yang kita dengar. Itulah nanti yang akan masuk ke alam bawah sadar kita, di ruang ICU, terbujur kaku, di rumah sakit, di dalam kamar, saat kita akan mati. Yang kita dengar adalah la ilaha. Mudah ibu bapak membisikkan ke telinganya. Mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak yang dulu kita azankan 30 tahun yang lalu. Dibisikkannya ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau pikiran kita tidak ke situ, ketika dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, mana suratnya? Na'udzu. Masya Allah, udah jam 10. Saya walaupun tak saya tengok jam ini, bisa tahu saya udah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga ukhuwah, maka tegaklah marwah. Pak Ustaz, yang sebut-sebut marwah, kenapa Pak? Marwah itu bini saya. Kalau kita tawaf berawal dari Hajar Aswad. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Kita umrah bulan Februari. Umrah bersama Ustadz Somad bulan Februari. Umrah akbar 2000 orang dalam kurung ongkos masing-masing. Tawafnya dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sa'i dari sofa ke Marwah, apa sofa ke tempat tidur? Dari sofa ke Marwah. Apa arti Marwah? Marwah sudah jadi bahasa orang Melayu. Marwah artinya martabat, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Kita tidak akan sampai ke Marwah kalau tidak berawal dari sofa. Apa mana sofa? Sofa artinya kesucian, ketulusan, kemurnian, kebersihan. Makanya sebelum sholat sofa dulu, wudu. Makanya sebelum puasa sofa dulu, sahur. Makanya sebelum kita menghadap Allah sofa dulu. Sucikan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Saya yakin dan percaya semua yang hadir ini hatinya bersih. Kalau tak bersih hatinya, tak mungkin dia datang kemari. Betul? Bang, nanti malam datang pengajiannya. Siapa yang ngasih ceramah? Ustaz Abdul Somad. Somad, gemuk aku lagi. Pak, nanti malam datang pengajiannya. Di mana? Di Tanah Lapang depan kantor Wali Kota Batam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Ngapain datang ceramah dia? Tapi karena hati orang ini bersih, tak dipandangnya Abdul Somad, tak dipandangnya fisik Abdul Somad. Yang ditengoknya adalah karena dia saudaraku, karena dia sahabatku, karena dia seiman. Andai dia bukan seiman, dia adalah saudaraku, satu bangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, maka aku datang. Maka pertemuan kita inilah yang membuat kita bisa bersama di bingkai, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Orang akan segan, orang akan takut, orang akan khawatir. Itulah mengapa sholat Idul Adha itu ramai. Kenapa ramai? Kenapa di Tanah Lapang? Karena supaya orang yang ragu-ragu menengok orang ramai. Ternyata ramai kita. Begitu juga dengan malam ini. Orang yang dalam barisan yang ragu-ragu menengok ramai. Masih ramai kita. Orang yang benci, ingin dengki, hasad, kita ganggu Abdul Somad. Jangan, bahaya. Ini ramai. Nanti kita tunggu sunyi baru kita kerjakan. Syiar ini gunanya adalah untuk menjaga barisan dari dalam, menjaga dari luar. Maka kita jaga ini sampai kapan?
sampai akhirnya kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa, masukkan ke tempatnya, sama dengan kebersihan hati, zahir dan batin. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solihah penghafal Quran. Dijaga hati kita istiqomah dalam keadaan iman dan amal soleh. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin solihah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarat doa yang pertama Fatihah, bertawassul dengan Fatihah. Yang kedua selawat, karena doa tak sampai kalau tak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nanti Bapak Ibu kalau berdoa begitu, Fatihah dulu, habis itu selawat, habis itu baru berdoa. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma a'ina bil iman wa amitsna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fih. Jadikan Batam, Kepulauan Riau negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi perjalanan Ustaz dengan salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Pak, minum Pak. Minum aja Pak. Bapak Ibu, beri laluan. Sama-sama kita berselawat. Lampu HP-nya sama-sama hidupkan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, lampu HP-nya sama-sama. Tentunya kami ucapkan selamat jalan Tuan Guru. Doa kami masyarakat Kota Batam Nusantara. Tuan Guru dalam lindungan Allah diberi kesehatan, berlindung selalu bersama keluarga yang dicintai. Di mana ada yang tidak terang di sana banyak berhenti. Mana yang baik mohon pulang, mana yang buruk sama-sama kita perbaiki.